Nescafe. Bogor hadir. Hai Bogor. Sakitnya Dokcin. Kenapa lu sakit apa? Sini gua gebukin mau nggak? Alhamdulillah. Biasa bersyukur walaupun tak kaya raya. Betul banget. Dokcin juga nggak kaya raya. Satu bulan gaji Dokcin juga nggak 600 juta, 200 juga 200 juta enggak. Gaji per bulan Dokcin cuma 50 jutaan per bulan. Ya kan? Tapi hidup tenang, punya uang hasil kerja sendiri, ya kan? Terus juga rumah sendiri, kopi juga beli di warung, ya kan? Kalau minuman-minuman dingin, inisiatif pergi sendiri ke minimarket, beli pakai plastik, ngeluarin uang, ngeluarin parkir, naik motor, pulang nikmatin, tidak ada endorsement, tidak diprotes, kenikmatan sendiri. Kaleng-kalengnya juga gua telen. Dokcin rasa apa Nescafe-nya? Udah dapat pangeran malah dapat parang. Hah? Makanya perawatan anjingnya murah. Emang mau mahal pakai apa? Pakai peju. Sekarang punya 3, ya kan? Ngasih makan anjing aja udah bukan suatu hal yang mudah. Punya kucing, punya buaya juga. Makanya Dokcin sering dibilang kayak buaya darat, padahal bukan, karena melihara buaya beneran. Itu hidup sederhana bikin enak betul. Pagi dokter Tangerang hadir. Hai Tangerang. Assalamualaikum Dokcin, kok miara guguk? Salam dari Jambi. Kalau misalnya si O sama Miss S 200 juta boleh melihara anjing, kenapa aku tidak boleh? Malah sebelum dia pelihara anjing, 25 tahun lalu juga aku udah melihara anjing. Tapi sekarang dipiaranya itu melihat bukan binatang Dokcin, tapi orang-orang di sekitar kita, di depan kita, contoh-contoh kita semua pada anjing-anjing yang berkaki 2. Sekarang sebutan anjing bukan ke 9.500.000, ke pemiliknya juga sama, ya kan? Yang rawat anjingnya dokter spesialis anjing dok, jangan pembantu. Ya enggak lah spesialis. Masa spesialis suruh ngasih makan? Nggak ada orang spesialis di dokter mah, dokter beda lagi. Yang ngerawatnya tetap aja ART lu lagi. Nggak ada lah. Walaupun lucu-lucu juga, makanya jenis anjingnya apa. Kalau jenis anjing yang mini-mini ya kita urus di dalam rumah. Kalau misalnya bentuknya kayak Dokcin yang raksasa gede-gede, ya kan? Ya kita sendiri aja tetap sama ART. Kecuali kalau aku nyewa CEO untuk ngurus aku naikin gajinya deh. 9.500.000 aku naikin jadi 10.500.000 sebulan, aku kasih, mau nggak? Lumayan buat bayar kosan, daripada di rumah sana kan lebih punya harga diri lu ngekos. Wilujeng Enjing Kakang Prabu. Yes, Hans Abe Barasuka. Baru lihat ini, gue lihat iklannya Nescafe, rumah orang bukan di TV. Ini adalah pencapaian tertinggi ya, menjadi seorang CEO itu punya gelas sendiri nih. Nah sekarang kita tanya, dia punya gelas khusus nggak? Itu aja pertanyaannya. Kalau nanti dia balik lagi live, berani memunculkan diri dan berani dia berceloteh, ya, wahai CEO, sekarang mah kita mah bener ya, kamu udah terlanjur dicap sebagai CEO di Indonesia ini. Orang-orang yang masih percaya sama lu, buzzer-buzzer, ya, junjungan-junjungan yang memang ngebela pacar lu, termasuk lu nya dibutakan, ya. Gue tantang lu. Lu kalau misalnya balik lagi live, lu pasti tetap mungkin ada dipuji-puji sama buzzer-buzzer lu, ya. Tapi kalau lu nggak punya gelas khusus pas lagi live, gelas seorang CEO yang tidak bercampur tangan dengan karyawan-karyawan atau masyarakat rakyat biasa sekitar kamu, bawahan kamu, nggak usah live. Diem aja lu di kamar, tunggu aja si S datang, ya, untuk di atas lu, untuk gaya-gaya helikopter
sama gaya-gaya baling-baling bambu. Kalau lo nggak pakai gelas sendiri bertulisan nama kamu, bukan CEO. Balik lagi lo ke Saranjana sana, yes. Kalau misalnya mau cosplay, jangan tanggung-tanggung, kata gue mah. Kalau cosplay itu kan perlu ada namanya acting, perlu namanya bukti konkret, otentik, yang memang benar. Oh benar sih dia memang CEO karena A, B, C, D, E ada buktinya. Semua orang juga bisa kasih judul dalam cerita. Semua orang juga bisa bikin judul di live-nya. Mereka bisa namanya pembukaan, tapi apakah mereka bisa untuk mengembangkan dari judul itu maksudnya apa? Belum tentu. Makanya apapun yang kita perankan dalam hidup, jangan sebagai hanya wacana. Jangan hanya janji-janji belaka. Jangan hanya sebuah judul yang tidak pernah ada cerita di dalamnya. Harus ada ceritanya. Bagaimana caranya? Ya pinter-pinter lu. Tidak perlu dalam kehidupan nyata udah tahu si Esma miara lu. Ya kan? Sebagai si Bebek lagi bucin. Apalagi si RO juga udah jelas. Ya udah jelas. Dia lebih tahu bagaimana seluk-beluknya teman-temannya banyak. Nah ke kita aja. Lu tunjuk satu perumahan ruko yang baru, di mana yang lahannya masih kosong, mau di daerah Pike yang masih banyak orang-orang nggak terlalu padat merayap, atau di daerah mana ya, kota-kota yang memang banyak ruko-ruko yang masih kosong, lu datang ke sana. Lu buat VT bilang ini adalah daerah ruko tempat saya dari 2000 perusahaan atau PT yang saya bangun, salah satu di sini kami pindah. Di sini akan dibangun lebih dari 1 juta PT. Kasih uang ke developernya atau yang punya properti, suruh diem. Hari begini mah lu harus bermain licik. Siapa yang nggak mau dikasih duit? Kasih duit juga diem. Lu bilang aja properti punya lu, PT-PT punya lu di sini. Lu isinya apa? Toko-tokonya lu isi sama mainan semua. Mau lu isi sama cut out atau sama namanya patung-patungan kamu boleh. Di situ lu isi. Misalnya ada ruko isinya celana dalam BH semua. Satu lagi isinya kasur. Ya, isinya tuh satu lagi konsumsi kebutuhan sehari-hari. Misalnya lu isi dalamnya handbody, lu isi kacang, ya kan, sama kopi-kopi Nescafe gitu. Yang satunya lagi lu isi sama namanya dunia fantasi, Lego semua isinya, biar anak-anak yang lain itu seneng, karena lu PT juga PT untuk dari anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak ada. Ya, untuk anak-anak itu mereka mengasah daya hayal mereka untuk punya 2000 perusahaan. Di situ lu buka juga PT angin ribut, PT Lego, puzzle, miniatur. Jadi mereka pada berani tergugah untuk namanya berhayal. Sampai kembali lagi mereka tua, jadi hayal terus aja, nggak pernah nyata. Di sebelahnya lagi kamu bangun, kan rukonya banyak satu blok gitu kan, sampai ada ratusan ribu blok gitu, banyak banget. Pokoknya endlessly aja di tanah kosong, ya, karena tanahnya masih dekat sama kota Saranja. Nah, di mana kota Saranjana ini tempatnya asal kamu bersama adanya dari S, yaitu ikan pesut pinguin tralala trilili. Ya kan? Nah, kamu bangun lagi di situ. Misalnya ruko minyak wangi and lotion. Terus jangan lupa di dalamnya ada tulisan-tulisan, poster-poster saya sebagai co-founder. Saya numpang di usahanya dari adekku dan gua klaim itu gua sebagai CEO-nya. Misalnya kasih kata-kata mutiara di dalamnya. Gitu. Ya. Terus toko di sebelahnya kamu bisa isi, ya kan, ini kan tokonya ada satu blok ruko di satu daerah dekat kota Takasat Mata, kota Saranjana kan nggak ada masyarakat ya kan, makanya lu keluar duit modal, minta CS modalin lah developer segala macem, bangun ruko-ruko, depannya aja, dalamnya mah nggak usah ada, ya, yang penting kan properti, bikin gitu kan, masyarakat percaya, nggak usah orang-orang di belakang lu. Di sebelahnya, ya, di sebelahnya itu ada toko lagi. Gitu. Kalau bisa varian tokonya beda-beda. Nah, kalau di sebelah itu disebutnya toko portable.
Kenapa Dokcim bilang toko portable? Karena disebutnya ini adalah isinya toko minjem, numpang. Kenapa dikasih nama numpang? Jadi siapapun bisa berhayal. Selain ada di toko mainan miniatur, nanti ada uji coba juga namanya toko beneran. Boleh dipinjam, boleh dibuat konten, boleh seolah-olah milik pribadi. Di dalamnya juga ada kamera-kameramenan, di dalam ada artis-artisan, ada mobil juga banyak. Bisa dipakai sebagai properti mainan. Jadi jatuhnya seperti kayak booth foto, studio portable, ya kan? Terus pura-pura ceritanya jadi sultan gitu loh. Pura-pura jadi model iklan, nanti dikasih properti mainannya. Properti Nescafe ada, properti kacang, mie juga ada, sama properti untuk produk kecantikan ada. Jadi banyak endlessly. Ya. Kalau yang sebelahnya lagi kita sebut serabutan. Serabutan, sama di sana itu banyak namanya saung-saung, gazebo-gazebo. Sama ada kerbau, kambing, semua. Ya kan? Dimana di situ adalah sebuah toko namanya Kumpul Kebo. Nah, bagi yang tidak paham, yang baru pacaran, biar mereka jera. Bagi yang pasangan-pasangan, jadi di sini adalah satu toko isinya itu adalah penentuan hidup, seperti Dajjal gitu. Ya, seperti simulasi kita sebutnya. Simulasi untuk namanya ganjaran bagi orang yang hidup-hidup tidak benar. Apalagi kamu sebagai CEO yang hidup di kota Saranjana, pasti namanya hidup-hidup yang berhubungan langsung sama akhirat, berhubungan dengan namanya spiritual, ya, makhluk-makhluk masa depan, alien. Kamu udah sering mengalaminya, dekat lah gitu sama orang-orang yang hanya bisa ada di hayalan kita gitu. Sang kuasa gitu kan, dewa angin, dewa hujan, ya, dewa CEO, dewa 200 juta, segala macam, dewa apartemen 11, banyak di sana. Ya kan? Jadi ada namanya satu ruko harus juga disediain. Namanya ruko spiritualism. Ya, di sana nanti ada kambing, ada kebo, ada sapi, termasuk lu mau kumpul apa, nanti di sana bisa dikasih ganjarannya. Nih, bagi kalian yang hobinya kumpul kebo, mau sekekurangan harta apapun, mau berlimpah harta apapun, tidak ada pengecualian. Gini rasanya, ya kan? Jadi pas pulang-pulang mereka udah ampun, saya mau balik lagi ke kampung, ampun, saya mau balik lagi ke kosan gitu kan, saya mau balik lagi ke rumah mama, ampun udah capek acting kumpul dosa, ya Allah gitu kan. Ya, toko-toko yang lainnya, nah itu masih coming soon. Tergantung lu nya munculnya nanti jadi apa, ya kan? Nanti dibuka lagi tokonya, tenang, kamu ada ratusan ribu PT di blok ruko-ruko tersebut yang dekat Saranjana. Nggak ada orang yang tahu. Gitu namanya kalau menjadi CEO yang bener itu. Kalau cosplay jangan tanggung-tanggung. Bikin satu lahan, punya kegiatan lo. Dari lu buat konten. Kalau perlu bikin rumah modelnya mirip kayak rumah Koko itu yang dicicilin untuk si S dan anak-anaknya. Lu bikin replikanya. Atau enggak gayanya beda deh gitu. Mobil. Gini, kalau belum ada budget banget, yang penting kalau rumah itu adalah depan temboknya, luarnya. Dalamnya bisa aja gubuk derita dari triplek atau misalnya dari bambu, terserah. Yang penting lu tembokin depannya. Lu tembokin depannya, yang penting kelihatan kalau untuk konten itu rumahnya dari atas bagus, padahal belakangnya triplek gitu kan. Ibaratnya kayak pakai topeng gitu. Ya kan, di dalamnya modelnya gimana, yang penting topengnya bagus. Mobilnya lu pakai ini kayak board papan. Ya, depan, kiri, kanan lu kasih papan gitu. Dibentuk dulu mobil. Dalamnya mah nggak masalah, sepeda. Ya kan, dalamnya nggak apa-apa, sepeda atau lu sekat-sekat deh, misalnya bagian mobilnya pakai apalah, pokoknya minta tukang las kayu deh, las kayu atau pengrajin ngedesain mobil dari ini, dari plastik, bukan plastik, apa sih ya, yang dari karton, yang dari apalah gitu. Lagian kan juga mobilnya nggak akan pergi ke daerah-daerah mana, jadi cuma masuk aja ke rumah gitu kan, keluar lagi mundur gitu.
Kalau masalah edit tenang, makanya lu juga modal dikit. Walaupun ujung-ujungnya lu harus modal, walaupun keluarnya cuma 10.000 20.000 gitu. Untuk lu bayar apa? Editor. Pakai AI. Jadi semua kelihatan nyata. Ya kan, udah lu jalani tenang hidup. Ya kan, sesekali kalau ada wartawan ya bolehlah lu datang ke rumah, tapi permisi, minta izin, telepon KOKOR. Permisi bang, saya boleh nggak masuk ke dalam rumah? Saya kebenaran ada harus yang diklarifikasi terhadap wartawan. Boleh, silakan. Tapi tolong jangan lebih dari 1 jam ya. Baik, kalau bisa sendalnya dibuka. Saya nggak mau ya. Ini rumah saya, tangganya semuanya saya buat dengan uang saya. Ya, ini semuanya marmer. Tolong buka sepatu sendal kamu yang udah agak kebuka kayak mulut buaya yang bau asem. Ya, buka mandi makanya. Kalau buat di konten saya kemarin, saya diem-diem ke sana ke rumah. Kok ini sofa saya bau, mobil saya kok bau tengik, kok tiba-tiba ada Stella bau jeruk. Mobil saya itu Alphard, kenapa Anda gantungkan Stella jeruk? Mati semua orang di dalam situ. Tolong, makanya kalau beli minyak wangi juga jangan di endorse. Dari endorse lu pakai yang belinya di minimarket. Perfume asli dong. Bau semuanya, bau asem. Jadi tolong ya, kalau mau misalnya pakai properti saya, lebih baik lepas dulu pakai wangi, minyak wangi apa kayak gitu. Jadi nggak berbekas. Sofa di depan rumah saya juga, ya Tuhan, itu kenapa banyak ingus. Jadi tolong ya, tahu diri kalau minjem. Iya bang, maaf. Ya udah, saya kasih waktu 1 jam, silakan. Nah begitu, maksud semua skema yang aku kasih untukmu CEO. Ya, dari semua hasil itu, biar kamu deket, bercosplaynya lagi. Ya, untuk bisa deket, ada konten bareng bersama janda kembang, janda rasa gadis, janda 200 juta cong. Setengah jam 200 juta, gue gak butuh uang lu. Ya kan? Lu cari kos-kosan terdekat di sana, apartemen yang kos-kosan apartemen, lu tinggal di situ. Dari hasil apa? Ya hasil lu live di TikTok, dapat saweran-saweran lumayan, 1 bunga juga berharga bagi lu, bisa di-convert jadi uang. Mumpung 2026 masih ada. Kan ujung-ujungnya apa buat duitnya? Kayaknya dari siapa? Dari netizen kan? Makanya sama netizen jangan tengil. Ya, kasihan usaha adek lu. Bergantung juga sama netizen. Jangan gara-gara lu so kegantengan, so kecantikan, so CEO, ya kan? Terus so tengil, so kegantengan, lu bikin rugi usaha-usahanya kalau yang jualan pada live di TikTok. Ya kan? Karena lu juga ujung-ujungnya juga dapat uangnya dari TikTok, usaha yang lu berdua sama cewek lu, si janda rasa gadis itu. Tanpa kita nggak akan ada itu rumah gedongan, nggak akan itu namanya viral, nggak akan tuh produk laku. Apapun kan lu lempar ke kita, ke masyarakat. Ya harusnya ada benernya juga lu minta maaf, klarifikasi, walaupun kita nggak terima maafnya. Tapi ujung-ujungnya nggak akan kan, nggak membenarkan segala apapun kan. Makanya minta maaf yang tulus ke netizen, jangan ngambang-ngambang. Ya kan? Coba lu minta sekali lagi deh. Ya kalau misalnya si Obi mau ngomong apa, memang kan kadang-kadang kan kalau ganteng gak harus ngomong ya. Kadang-kadang diem aja kalau ganteng gitu, nggak usah nyonyo, takut drop gitu kan. Iya Allah, ternyata suaranya ngondek gitu kan. Ternyata begitu ngomongnya gitu kan. Udah mendingan pacar lu ya si Miss S ini ulang lagi buat klarifikasinya, dekatkan diri terhadap netizen. Iya kan? Biar kalau lagi masalah ini lagi agak mereda, ya kan, which is memang lagi agak mereda, lu ada kegiatan. Gua tahu lu merugi kan, sampai berapa? 20 miliar ya katanya. Dengar-dengar 20 M. Ya, katanya mana yang setengah jam bisa 200 juta. Udah 2 minggu kan 20 M. Lu mau ngerugi sampai berapa ember lagi? Sementara CEO aja udah punya 2 ember tuh jamnya, Pantek itu kan. Walaupun dibilangnya premium super bukan asli, gua nggak tahu.
Ya itu mah terlepas, anggap aja kita lagi candain lu CEO biar bangun istighfar, ya kan? Iyalah, makanya kita percaya jam lu asli, nggak ada yang bilang palsu. Itu mah haters, iya. Makanya cepet buruan istighfar. Ya udah, biar lu berjalan bisnis lu. Nih aku kasih tahu ya Es ya. Nih teman-teman boleh rekam nih. Es, aku kasih tahu, waktu tidak akan berputar kembali mundur. Momen tidak akan selamanya ada berpihak sama lu. Ya. Momen itu bisa tergantikan, mau lu seartis apapun, seviral apapun. Hari besok, minggu depan, itu akan digantiin sama yang baru. Begitu jahatnya dunia sosial media, begitu jahatnya dunia affiliate, dunia jualan, dunia viral. Ya, hari ini lu lagi viral selama seminggu 2 minggu. Nanti bulan depan nggak tahu siapa, orang udah nggak akan ngelihat lu. Apalagi kalau lu nggak punya ciri, nggak punya namanya aset, apalagi lu nggak punya namanya keunikan, prestasi. Orang akan menganggap lu masa lalu, angin lalu. Yang lu sekarang butuhkan, oke, berjalan bersama. Antara lu nertipin ya kantong lu, pria yang ada di kantong kanan kiri lu, yaitu CEO ya, si cecepnya lu, si pegangan lu ya, untuk suruh diem, lu kasih jajan transfer setiap hari, udah diem, pindah jadi sini, lu tertibkan anak lu dan urusan bersama mantan suami di belakang layar. Lu ambil hati kita sebagai netizen. Karena sekarang gua tanya, sepak terjang lu kalau misalnya lu live di TikTok, apa yang lu cari? Sekarang udah beda. Kalau personal lu live doang, biasa ya, live doang, interaksi sama netizen. Emang mau baca komen? Enggak kan? Ada yang ngelempar gift lu? Belum tentu. Anggap aja itu udah kehilangan masalah itu. Satu-satunya cara lu bisa ngedistraksi ya, ngedistraksi adalah dengan jualan, sehingga lu hanya ngebaca atau ada adminnya yang bilang, iya tolong di spill produk ini, tolong peragain, ya kan? Tapi jadi pertanyaannya, ada yang beli nggak? Ujung-ujungnya kembali ke siapa lagi? Ke kita, masyarakat netizen yang selalu ada di setia lu, terlepas kita adalah buzzer lu apa tidak. Dan melihat bahwa karena kita mau beli produk karena citra dari yang owner produknya. Kalau produknya mau sebagus apapun, tapi kalau ownernya berantakan begitu, kita juga ogah. Karena kita masyarakat masih percaya dengan namanya tulah. Ya, kita masih percaya dengan namanya, takutnya nanti sialnya kena ke kita. Nah, ya kan? Mumpung belum menjadi masalah yang basi, terlalu menjadi sebuah judul paten di mata kita, menjadi karma, betul Air4. Lebih baik lu ada interaksi deh. Keluar, WHS, keluar dari persembunyian lu. Nggak harus lu keluar untuk namanya berseteru dengan mantan suami lu atau masalah yang lain yang lagi viral. Keluar demi apa? Untuk bisnis lu. Ingat, udah rugi sampai 20M. Ini belum 3 minggu. Ya, keluar demi untuk ngambil hati netizen. Bagaimana caranya pun. Kata maaf bukanlah kata yang sulit. Klarifikasi adalah bukan hal yang memang ribet. Asalkan semuanya tulus, asalkan semua perspektif yang jujur, atau dari perspektif memang perlu diklarifikasiin dan minta maaf, udah. Insya Allah kesannya kita datang kok ke live lu, kita lihat produknya atau bagaimana. Perubahan belum telat. Ya, lu mau nunggu apa? Sekarang gue tanya, lu mau nunggu apa? Jangan bertengil-tengil. Lingkungan di sekitar lu, ya terutama kayak Aspri, lu akan terus menghentikan kamu. Aspri lu tuh yang namanya Manda itu tidak akan namanya tiba-tiba menjadi putri kebaikan penyelamat, enggak. Dia akan ngeredem lu. Ya, sampai benar-benar pelik. Jangan sampai nanti Aspri lu tiba-tiba ngundurin diri karena udah seneng ngerusak lu. Jahat kan? Jangan nunggu juga kebucinan sama CEO sampai lupa diri lu. Ya kan? Itu aja, pergi ke Paris aja. Pergi ke Paris sama CEO, ternyata itu bukan duitnya kalian ya. Ya walaupun gue tahu juga ada duitnya kalian lah ya, masa nol banget. Dan CEO cuma modal duduk di pesawat doang. Cuma modal duduk di pesawat,
pakai kacamata, mewah segala macam apapun. Terus juga ada adenya juga ikut kalau nggak salah ya, sama istrinya. Dan itu maaf banget kontennya bikin malu. Kenapa gue bilang bikin malu pas waktu kalian liburan ke Perancis sana, ke Paris itu? Masa buat konten ya CEO lu sama adek lu ceritanya lagi buat lucu-lucuan konten, bayar ke kasir, tapi tiba-tiba di belakang ada cewek yaitu istrinya dari adek lu yang tiba-tiba lu puter itu cewek kredit suruh bayar. Itu pesan yang lu coba sampein apa? Apakah itu konten yang bagus untuk mewakili seorang pria? Tidak. Malu kita sebagai pria digituin capnya. Lu berkedok sebagai CEO dan adek lu yang adalah real CEO dari produk parfum sama lotion dijual di keluarga, ya. Lu malah melancarkan konten begitu, entah mastermindnya atau ide dari siapa, tapi jangan buat konten yang bikin malu kita dong sebagai pria. Berarti nggak ada jaminan dong, ya. Kita sebagai pria setajir apapun, jadi kita di belakangnya ada cewek yang biayain kita. Nggak bisa begitu, lu harus hapus tuh konten. Karena gue ngeliatnya kaget. Makanya nggak aneh spekulasinya kan adanya kena karena apa? Melancarkan konten itu di mana istrinya ikut andil. Bayar di kasir, tiba-tiba istrinya balik keluarin kartu kredit card atau debit. Dandannya udah pada kayak bos mafia loh, adik sama kakak. Totonya kuek kuek kuek. Walaupun maaf, kalau kenyataannya memang benar, lu jangan di-reveal banget diliatin. Kasihan adek lu yang memang bukan mau kondo, gue juga nggak tahu ya. Karena kelihatannya istrinya lebih tua. Masa adik kakak dicap begitu? Lu juga mau emang? Wahai adeknya CEO dicap begitu, dirujak juga nggak mau kan? Jangan sampai lah, udah mah kalau memang kenyataannya kalian tidak seindah seperti apa yang di-share di sosial media. Nah ini ya netizen, nih aku kasih tahu. Jangan pernah silau, jangan pernah sirik atas kehidupan orang, atas konten-konten orang yang mengkontenkan secara hedon, kayak pergi ke negara mana, pakai baju mahal, gayanya seperti bos. Jangan kalian telan mentah-mentah. Ain, sirik, ati, jangan. Karena apa? Apa yang di-share di sosial media, ya, itu semuanya itu, mana mungkin ada yang mau nge-share tentang kejelekan sih? Pasti nge-share itu sesuatu hal yang indah-indah, walaupun minjem, kamuflase, bohongan demi kebutuhan konten. Yang penting masyarakat yang ngelihat menelan mentah-mentah semuanya dan menerimanya. Ya, jangan membandingkan apa yang kalian usahakan dalam hidup kalian hanya karena konten-konten kreator ya yang memperlihatkan satu kehidupan yang tidak nyata atau hanya konten doang. Melihatlah sesuatu hal dari kehidupan nyata. Banyak udah kalian itu dilihatkan realita di belakang layar orang-orang yang kelihatannya wow di konten mereka di akunnya, tapi kenyataannya ya, jangan membandingkan hidup kalian untuk gue harus bisa kaya kayak mereka, gue sirik akhirnya gue hina. No, semuanya itu fiktif. Makanya mereka rata-rata datangnya dari negeri kota Saranjana. Muncul 2000 perusahaan, kalian pikir itu dari mana? Karena di kota Saranjana itu memang bisa jadi realita, karena itu adalah kota alien, kota masa depan, kota semuanya itu bisa kita bermimpi tanpa ada batas, karena negerinya juga tidak ada batasnya. Sampai ke langit-langit ada gedong. Punya apartemen 11, itu di kita memang bisa. Ya, bisa menjadi hal yang kayaknya terlalu gila banget ya. Tapi di sana itu tukang sapu juga punya banyak rumah. Tukang sapu di sana mobil-mobilnya sport, ganteng-ganteng, ya kan, dompetnya isinya duitnya banyak, duit-duitan, monopoli. Nah itu satu hal baru konten yang Dokcin sangat miris melihatnya. Oh, oke, mereka akan mempermainkan sebuah reputasi seksisme ya. Oke, dimana Dokcin kalau live selalu tidak namanya membela ke kubu cowok lebih, ke cewek kurang, ataupun sebaliknya enggak. Karena kita punya ranahnya masing-masing. Di sini Dokcin juga pengen namanya untuk membalikan stigma di mata masyarakat. Ya, dimana cewek
itu sebagai cewek yang independen, sukses, ya kan, pekerja dan bisa memiliki hak dengan sama dengan seorang pria, gitu kan. Dan begitupun dengan pria, ya kan. Pria, aku coba untuk membalikkan stigma bahwa tidak semua pria itu adalah manipulatif, maaf, mokondo, ya kan, mencari seseorang yang bisa memberikan kehidupan enak gitu, dan berbagai sudut hal lain tentang cewek dan cowok, ya. Nah, kalau misalnya konten-konten kreator, terutama si CEO ini ya, OO modal, ya, kalau lu menunjukkan sebuah contoh konten yang tidak baik, kapan lu bisa menjadi seorang public figure? Kayak semuanya tuh udah kayak sistematis gitu loh, sudah terencana. Kita tahu kok. Dari Koko R pertama nikah sama janda lo, modelannya, oh gue tahu mana yang punya uang, mana yang enggak, mana yang diurus, siapa yang ngurus, itu udah jelas. Cuma saking karena kita udah bahagia ngeliat mereka, ya kita mau boro-boro memikirkan, karena memberikan contoh ya udah gitu kan. Tapi jangan sekali-sekali udah tahu posisi lu adalah seseorang yang memang disuapin, lu jangan banyak bertingkah, at least jaga mulut ya. Buktinya sekarang buyar. Nah, ketika lu nemplok sama CEO, ya kan, kita juga udah tahu lu janda, dia berondong, ganteng, model, itu kan binaragawan, ya kan, semuanya endorse sampai jam panteknya juga, ya kan, segala macem. Tapi dia menggunakan wibawanya, personanya sebagai pria yang mumpuni. Walaupun gue udah tahu, ya, dirusak lagi. Coba, akhirnya apa? Jadi komedi kan? Jadi gini, aku kasih tahu sekali lagi. Makanya, ya, intinya sekarang adalah balik ke netizen. Bukan lu harus klasifikasi bahwa saya ke anak saya tidak begini, saya ini kalian semua jahat. Karena gini, apa yang kalian tunjukkan, apa yang kalian ekspresikan, apa yang kalian celotehkan, itu gak ada bantu untuk ke diri kalian semua, gak ada ngebantu-bantunya. Ibaratnya gini, lu lagi dikasih minum 2 botol, keluarkan aslinya, gak ada yang nahan kan. Yang gak ada dijadi ada-adain, yang biasa dilebay-lebayin, wah keluar, sampai harus kita bilang istighfar, ya kan. Nah sekarang lu mau mengklarifikasi, ingat orang mabok aja kan semua aslinya keluar, ya kan, dari hati. Nah ibaratnya begitu. Nah sekarang yang lu mau cari pembelaan dari segi apa sekarang gue tanya? Dari segi uang, kita semua udah tahu. Dari segi namanya pengurusan seorang anak, kita malah lebih diliatin terang-terangan. Dari segi pola hidup lu udah jelas terang-terangan salah, kumpul kebo sapi, kambing, domba, ya kan. Dari segi reputasi dan siapa pasangan lu, CEO itu udah jelas lebih kayak badut, kayak sirkus. Dari segi keluarga, ada ikan pesut, tralala trilili, penguin yang punya 11 apartemen di negeri hayalan, punya 1 rumah gede, ya kan. Pemakaman isinya banyak ini apa, batu nisan di dalam rumahnya, ya kan. Itu juga udah salah. Jadi kita mau ngebela dari segi apa, ya kan? Yang ada kita kan jadinya bingung. Makanya pengacara lu mundur, usaha lu sekarang rugi sampai dengar-dengar 20M. Itu kembali lagi Dokci juga belum bisa memvalidasi apakah benar sebanyak itu. Tapi kalau gue lihat anak-anak dari produk yang lu jualan itu kan sebuah mass production ya. Belum lagi yang serabutannya yang lu jual segala macam sama CEO, barang-barang yang dipakai di dalam untuk nutupin apem dan melon, ya kan. Belum lagi produk skincare-nya, lepasan-lepasannya lagi, belum produk yang lainnya. Ya gue sih mikir bisa jadi, ya kan. Jangan dibiarkan sampai bulan ini berakhir. Kalau mau ya coba aja bisa nggak. Tapi cara lu, nah ini mengambil hati para netizen, ini sebuah kasus yang khusus menurut gue. Bukan kasus skincare, bukan kasus yang memang dua-duanya itu ada pembelaan yang bisa dibela, ada juga sisi salahnya. Enggak, ini kayak berantemnya itu kayak gue sama anak gitu loh. Ya kan, kayak gue sama adik gue gitu kan. Udah jelas adik gue tengil, ya gue sebagai kakak udah kasih tahu, oh jelas siapa yang saya, kamu sih nggak boleh begitu ke kakak kamu. Nah ibaratnya kasusnya udah generiknya seperti itu gitu loh.
Bukan hal yang bisa lu obrak-abrik cari kesalahannya. Makanya buzzer-buzzernya ya. Kalau komen, kalau gua udah kasih tahu, bisa-bisa lu ngebahas yang masa lalu 500.000 tahun lalu.